Nah, sekarang Pak Ustadz ngeles tuh. Pak Ustadz bilang apa? Tidak ada tuh dalam firman, dalam Quran saya ada ditemukan firman katanya. Pak Ustadz, saya buka di ringkas Kemenak nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bilang firman itu bukan kata benda, bukan, tidak ada di dalam Quran, tidak ada kata firman. Al-Imran ya 45. Pak Ustadz bilang nggak ada kan? Kena lagi nih Pak Ustadz di sini. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kalimat. Di sini Kemenak kasih apa nih? Tanda kurung, buka kurung, tanda kurung, firman. Ada juga kul ya atau kola. Kau mau yang mana? Bingung. Bingung gitu. Bingung atau kayak gimana? Coba kalau kita buka surah Yasin ya teman-teman, apakah bahasanya kalam ya? Apakah bahasanya kalam kata Allah ya? Quran surah Yasin ya ayat 82. Saya ketik dulu ya RK ya. Yasin 82 ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku qawala, bukan angkalamu, bukan. Ya, beda. Ini juga perkataan yang menjadi bahasanya kul, bukan kalam, bukan. Ya, ayyaqula lahu kun fayakun, bahasanya pakai apa? Qawala yaqulu qul, ya bukan kalam. Kalau ini kata kerja RK ya, kau pahami ini kata kerja ya, dia sifatnya menjadikan kun fayakun ya. Kalau yang kau bawa ya teman-teman ya, kalau yang dibawa RK tadi Ali Imran 45 yang saya bukakan tadi ya, nih ya Ali Imran 45 tadi nih, ini bukan kul ya. Kau bisa bedain kata enggak gitu? Kau bilang aku salah tapi kau mencret sendiri masalahnya. Nih, ini kalimat bukan kul. Ini sudah jamak gitu loh. Beberapa perkataan dengan banyak perkataan di kalimat, bahasa aslinya apa? Kalam. Dia kata benda gitu. Kalau ini kata kerja, yang menjadikan ini bukan yang ini. Kocak. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus bertahan, melainkan mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati. Manusia Yesus taat sampai mati, dan ada Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya saya tanya, firman ciptaan atau enggak? Tolong jawab pertanyaan saya. Oke. Nah, inilah kata RK yang membagongkan gitu ya. Dia memaksakan firman itu supaya jadi manusia, akhirnya disebut kata benda kan kayak gitu. Tapi dalam bahasa dia kan kayak gitu. Ya memang kalau dari pengertian ya, Allah berfirman. Firman itu adalah perkataan. Perkataan itu dia akan menjadi. Artinya dia kata kerja, bukan kata sifat, bukan kata benda. Nah, kan kayak gitu. Jadi kontroversi tentang masalah firman dalam bahasa apa? Kita sepakati dulu, apakah dalam bahasa Arab ya atau di dalam bahasa Indonesia gitu. Coba kamu kalau merujuk ke kalam ya, kalam itu isim. Ngerti kau isim? Kataku kata benda, kalaunya kalam kata benda, oke, aku sepakat gitu. Kata benda itu apa? Sebuah isim kan kayak gitu. Kalaunya dikatakan bahwa firman itu adalah kata benda, isim, maka RK kalaunya dia kata kerja, maka aku juga tidak sepakat gitu loh. Tidak sepakat. Karena apa? Fi'il itu pasti ada tasrifnya di dalam bahasa Arab. Jadi kau mau yang mana dulu? Coba kalau kau bawa kosakata firman sama aku ya, kita sepakati dulu bahasnya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa yang kau mau gitu. Kamu bawa kalam atau bawa firman gitu. Kamu membawakan
Quran surah Ali Imran ayat 45 kan. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin, kan kayak gitu. Bikalimatin min husmuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Kalau kau mau bahas kalam ya, kosakata kalam di dalam Al-Qur'an, aku bilang betul kata benda gitu ya. Dengan kalam itu perkataan, kagak ada kosakata firman di dalam Al-Qur'an, gak ada. Kau mau paksa gitu, nggak ada kosakata firman di dalam Al-Quran, tetapi hanya ada kosakata kalam. Kalam itu adalah tunggal gitu, isim tunggal dia. Terus kayak gimana jamaknya? Kalimat. Artinya ya RK, kalau kau mau bahas kosakata firman melalui bahasa Arab, oke, kusepakati gitu. Kusepakati ya, tapi kau perlu tahu di Al-Qur'anku nggak ada kosakata firman, nggak ada. Carikan satu saja kosakata firman di Al-Qur'anku. Ayo, kalau kau bisa. Nggak bakalan kau ketemu gitu ya, nggak bakalan. Makanya kau mau ambil definisi kamu atau definisi Al-Qur'anku yang mau kau bahas itu. Jadi jangan bikin orang bingung. Ya, kosakata kalam dalam bahasa Arab atau kosakata firman dalam bahasa Persia atau bahasa Indonesia. Kau tanya aku aja nggak jelas, lalu kau bilang salah. Firman kosakata apa? Aku bilang kata sifat. Asalnya aku bilang kalam itu adalah kosakata isim, benda. Ayo, udah beda. Penangkapanku udah beda gitu ya. Berkaitan tentang penjelasan kamu ya, penjelasan kamu tentang masalah Bapa di sorga, terus juga Roh Kudus di langit, Yesus itu di Sungai Yordan. Aku mau tanya ya, mau tanya, kata kamu Tritunggal itu dia dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Aku mau tanya, lalu gimana cara menyatukannya? Coba kau jelaskan samaku. Kalau Tritunggal itu dapat dibedakan, Yesus, Roh Kudus, Bapa di sorga, dia tidak dapat dipisahkan. Lalu gimana cara menyatukannya? Coba, ayo. Aku mau tanya itu. Jangan muter-muter lah. Aku nggak ngerti apa yang kamu jelaskan. Aku minta itu bagaimana cara menyatukan yang kamu sebutkan tadi. Bukan beretorika kesana kemari gitu. Ya, jangan retorika. Oh, Yesus dengan Bapa satu hakikat. Satu hakikat kayak gimana? Kau tahu hakikat gitu? Kalau itu satu hakikat, bagaimana menyatukan hakikatnya? Udah, itu yang kutanya. Lebih dalam lagi kutanya tuh ya. Silakan. Gimana cara menyatukannya? Nah, jangan tunduk Ustaz. Oh, aku lagi ambil data. Lagi dari Juma ya. Bukan dari Juma ini ya. Dari Al-Qur'anku. Oke. Jadi Pak Ustadz tadi terheran-heran, masih ngotot bahwa firman itu bukan kata apa? Kata benda. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz ngerti nggak kata benda itu apa? Jangan sampai Pak Ustadz pikir kata benda itu hanya merujuk pada kata benda meja, tidak bisa merujuk pada manusia, tidak merujuk pada subjek tertentu. Jangan sampai Pak Ustadz minim tuh masalah kata benda tuh. Nah, bentuk noun itu ada bentuk noun apa? Kalau saya tanya tentang ini lagi, Pak Ustadz bingung lagi. Pak Ustadz saja bilang firman itu bukan kata benda. Pak Ustadz bilang firman itu kata sifat. Nah, sekarang Pak Ustadz ngeles tuh. Pak Ustadz bilang apa? Tidak ada tuh dalam firman, dalam Quran saya ada ditemukan firman katanya. Pak Ustadz, saya buka di ringkas Kemenak nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bilang firman itu bukan kata benda, bukan, tidak ada di dalam Quran, tidak ada kata Al-Imran ya 45. Pak Ustadz bilang nggak ada kan? Kena lagi nih Pak Ustadz di sini. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kalimat. Di sini Kemenak kasih apa nih? Tanda kurung, buka kurung, tanda kurung, firman. Katanya nggak ada. Lah ini berarti kau protes di Kemenak dong, jangan protes di LK. Nggak ada. Ini Kemenak yang kau bilang kagak ada. Lah ini Kemenak bilang ada. Gimana sih Pak Ustadz? Kemudian Pak Ustadz, ini di dalam Yohanes ya, di dalam interlinear ya. Pak Ustadz perhatikan, logos ini adalah bentuk noun. Logos ini bentuk noun. Nih, bentuk noun. Ya. Tadi juga gak saya buka sumbernya itu bukan sumber dari ini. Pak Ustadz perhatikan, ini sumber dari Islam sendiri. Bi kalimatin. Pak Ustadz perhatikan, bi kalimatin. Ini merah kan. Bi ini bentuk apa? Preposition.
B ini preposition. Kalimatin ini bentuk apa? Bentuk noun. Mana? Nih. Ustadz perhatikan ini, jangan tanya lagi sampai kagak paham grammar lagi nih. Preposition. Preposition itu apa? Biar ngerti, berawalan. Preposition itu berawalan. Nah, ini noun. Noun ini kata benda. Ini dari Al-Qur'an sendiri dalam grammarnya. Bagaimana mungkin Pak Ustadz mengatakan bertentangan dengan Qur'annya? Pak Ustadz, di mana-mana kajian ilmu seluruh dunia, firman itu termasuk kata benda, kagak ada kata-kata sifat. Kajian grammar atau kajian bahasa di mana-mana, firman itu kata benda, kagak ada kata sifat. Makanya dalam korpus aja Quran itu mengatakan kata benda, bukan kata sifat. Kok masih ngotot firman itu kata sifat? Kagak nyambung kita di sini, Pak Ustadz. Nah, kemudian Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya saya tanya tadi, kalau sifatnya, firman itu bukan kata sifat, gak bisa nyambung. Karena Tritunggal firman, logos dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bentuk noun. Kalau Pak Ustadz ngotot bahwa firman itu bentuk kata sifat, adjektif, ya kagak nyambung Ustadz. Yang Pak Ustadz pikir itu akan berbeda, akan menjadi doktrin yang berbeda, karena Pak Ustadz mengambangkan firman itu kata sifat. Nggak bakal nyambung. Pak Ustadz kagak bisa mengerti tentang firman, tentang Tritunggal. Karena apa? Pandangan Pak Ustadz tentang firman itu adalah kata sifat. Kecuali sepakat tuh firman itu adalah kata benda. Selesai. Pak Ustadz aja udah salah di awal. Ya, kemudian pertanyaan saya nggak dijawab lagi nih Ustadz. Ya. Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa secara fisik, tidak serupa secara sifat, atau apa? Ini pertanyaan saya dari tadi nggak disinggung. Nah, saya jawab nih. Berbicara tentang Tritunggal, 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu firman yang menyatakannya, yang inkarnate. Inkarnate itu apa? Nah, ini kita bahas grammar nih. Jangan sampai Pak Ustadz terjebak lagi. Inkarnate, masuk ya, ke dalam dunia. Menjadi manusia. Sehingga kita bisa tahu, oh Allah ini seperti ini. Allah ini seperti ini. Oh, Yesus itu seperti ini. Karena apa? Firman menyatakan dirinya menjadi manusia. Ya, tak terpisahkan. Karena firman bukan ciptaan. Kalau firman itu ciptaan, bagaimana Allah mengatakan, jadilah firmanku? Apakah sebelumnya dia tidak punya firman? Sehingga dia bilang, jadilah firmanku? Kan kagak. Enggak. Gitu. Silakan Pak Ustadz. Apa dong? Nah, inilah teman-teman ya, RK ini perlu sekolah lagi rupanya. Dia bawa Al-Quran kita kosakata kalam, udah dijawab itu adalah sebuah kata benda. Lalu kalau kau maksud firman, yang ku maksud firman, yang ku maksud kata sifat, itu sifatnya bekerja yang menjadikan. Itu kosakata yang berbeda lagi RK. Makanya ku bilang kata sifat ya. Kau bisa bedain ini enggak? Nih bisa. Kau kan bawa yang ini ya, RK. Kau kan bawa Kemenak. Sejak kapan Kemenak itu Al-Quran, RK? Kapan Kemenak itu jadi Quran? Kapan gitu? Astagfirullah, RK bikin ketawa aja. Sejak kapan Kemenak jadi ini loh teman-teman, jadi Al-Qur'an. Ya, di sini ada tafsirnya, tafsir Kemenak pun ada. Ya, aku tahu ya, di sini kalimat yang datang. Kalimat kan, kalimat ini kata benda. Betul kata kamu, di sini kata benda. Ya, betul ya. Kalau Al-Qur'an kami itu berbahasa Arab ya. Ini kosakatanya bikalimatin minhu ya. Ini kata benda betul RK yang kamu maksud. Terus kalau aku tulis kayak gini, nih ya, ini perkataan juga nih, kata. Ini apakah kata benda? Bukan. Udah dibilang bukan. Awala yaqulukul. Ya, ini fi'il, kata kerja. Ya, kata kerja. Sifatnya menjadikan. Makanya aku bilang kata sifat. Kau mau ambil yang mana? Karena dalam bahasa Arab itu ada kalam, ya, ada kalam, ya teman-teman, ada kalam, ada juga kul, ya, atau kola. Kau mau yang mana? Bingung, bingung, gitu, bingung, atau kayak gimana?
Coba kalau kita buka surah Yasinnya teman-teman, apakah bahasanya kalam? Ya, apakah bahasanya kalam kata Allah ya? Quran surah Yasin ya, ayat 82. Saya ketik dulu ya RK ya. Yasin 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku qawala, bukan angkalamu, bukan. Ya, beda. Ini juga perkataan yang menjadi bahasanya kul, bukan kalam, bukan. Ya, ayyaqula lahu kun fayakun, bahasanya pakai apa? Qawala yaqulu qul, ya bukan kalam. Kalau ini kata kerja RK ya, kau pahami ini kata kerja ya, dia sifatnya menjadikan kun fayakun ya. Kalau yang kau bawa ya teman-teman ya, kalau yang dibawa RK tadi Ali Imran 45 yang saya bukakan tadi ya, nih ya Ali Imran 45 tadi nih, ini bukan kul ya. Kau bisa bedain kata enggak gitu? Kau bilang aku salah tapi kau mencret sendiri masalahnya. Nih, ini kalimat bukan kul. Ini sudah jamak gitu loh. Beberapa perkataan dengan banyak perkataan di kalimat, bahasa aslinya apa? Kalam. Dia kata benda gitu. Kalau ini kata kerja, yang menjadikan ini bukan yang ini. Kocak. Makanya kau mau bahas firman itu memakai bahasa apa gitu ya, bahasa apa? Soalnya tidak ada di Al-Qur'anku kosakata firman satupun. Sekarang aku kasih tantangan sama kamu, di dalam teks Al-Qur'an aku carikan satu kosakata firman. Jika ada, detik ini juga ku transfer 5 juta di